Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andi Musdalifah dengan NIM L011231020 dengan program studi ilmu kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang isolasi DNA. Nah, apakah itu isolasi DNA? Isolasi DNA adalah metode untuk mendapatkan asam deoksiribonukleat dari suatu makhluk hidup. Nah, isolasi DNA pertama kali dilakukan oleh ilmuwan asal Swiss bernama Friedrich Miescher pada tahun 1869. Ia menemukan senyawa asam yang mengandung nitrogen dan fosfat pada inti sel dari sel darah putih. Nah, senyawa ini diberi nama nuklein pada tahun 1889. Muridnya yaitu Richard Altman menamainya asam nukleat. Nah, metode yang digunakan oleh Miescher adalah alkalinisis untuk memecahkan sel dan mengisolasi DNA. Adapun langkah awal dalam isolasi, yang dimana ada langkah awal dalam isolasi, pemisahan DNA dan kontaminan, ada proses lisis sel untuk isolasi DNA, dan ada analisis kualitas DNA yang diisolasi. Nah, yang pertama itu langkah awal dalam isolasi. Ada persiapan alat dan bahan, yang dimana memilih alat cukup. Pastikan semua alat yang dibutuhkan telah disiapkan dengan benar untuk memastikan proses isolasi berjalan secara efisien dan tidak ada kerusakan selama proses. Yang kedua, menyiapkan bahan, yang dimana siapkan semua bahan yang dibutuhkan seperti sampel jaringan, reagmen pewarna, dan isolasi pelapis agar siap digunakan saat memulai proses isolasi DNA. Dan yang ketiga, menetapkan lingkungan, yang dimana siapkan lingkungan kerja yang bersih dan memastikan kondisi ruang yang ideal untuk mencegah kontaminasi dan memastikan kualitas isolasi DNA yang maksimal. Nah, ada pengumpulan sampel DNA, yang dimana terbagi atas 4, yang dimana memilih jaringan. Ya, pilih jaringan yang sesuai seperti jaringan kulit atau jaringan tumbuhan yang kaya dengan DNA untuk memastikan kuantitas DNA yang cukup untuk analisis. Yang kedua, mengambil sampel, yang dimana ambil sampel dengan cara yang benar untuk mencegah kerusakan DNA dan memastikan bahwa sampel tersebut tetap dalam kondisi aslinya sehingga proses isolasi. Yang ketiga, mengawinkan sampel, yang dimana kawinkan sampel dengan cara tepat untuk memulai proses ekstraksi DNA dan memastikan bahwa semua komponen yang dibutuhkan terintegrasi dengan baik. Dan yang keempat itu pemprosesan awal, yang mana lakukan pemprosesan awal seperti pemotongan atau pengembunan jaringan untuk mempersiapkan sampel sebelum dilakukan ekstraksi DNA secara lebih lanjut. Nah, adapun pencatatan data awal, yang dimana mengidentifikasi jenis DNA, yang dimana identifikasi jenis DNA yang akan diisolasi untuk memastikan metode yang digunakan sesuai dengan jenis DNA tersebut dan mendapatkan hasil yang akurat. Yang kedua, mengukur kuantitas, yang dimana untuk kuantitas DNA ada dalam sampel untuk menentukan apakah kuantitas tersebut cukup untuk analisis atau perlu dilakukan penambahan sampel. Yang ketiga, pengobservasi kualitas, yang dimana observasi kualitas DNA yang telah diisolasi untuk memastikan bahwa DNA tersebut dalam kondisi yang baik dan siap digunakan untuk analisis. Memastikan kebersihan area kerja, yang dimana menghilangkan kontaminan, hilangkan semua kontaminan yang mungkin ada dalam area kerja untuk mencegah kerusakan DNA dan memastikan hasil isolasi DNA yang akurat. Dan yang kedua, menggunakan alat bersih, yang dimana gunakan alat yang telah dibersihkan secara rigorus untuk mencegah kontaminan dan memastikan kebersihan seluruh proses isolasi DNA. Yang ketiga, pengobservasi kualitas, yang dimana observasi kualitas DNA yang telah diisolasi untuk memastikan bahwa DNA tersebut dalam kondisi yang baik dan siap digunakan untuk analisis berikutnya. Dan ada yang kedua itu proses lisis sel untuk isolasi DNA.
Nah, pada penggunaan lysis buffer terbagi atas tiga yang dimana menghilangkan zat kimia. Nah, lysis buffer digunakan untuk menghilangkan zat kimia yang dapat merusak DNA seperti natrium klorida dan asam sulfat. Yang kedua, mengatur pH yang dimana lysis buffer menormalkan pH lingkungan, memastikan DNA tidak rusak karena asam atau basa. Yang ketiga itu membantu protein terikat yang dimana lysis buffer membantu membongkar protein yang terikat pada DNA yang memungkinkan DNA terbebas. Nah, adapun pentingnya enzim protease yang dimana menghilangkan protein enzim protease digunakan untuk memecah protein non esensial memungkinkan DNA ini terisolasi dengan lebih efektif. Yang kedua, mencegah pengotoran yang dimana protease ini membantu mencegah kontaminasi protein selama proses isolasi memastikan kualitas DNA yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan keluaran yang dimana dengan menghilangkan protein, enzim protease meningkatkan kualitas DNA yang dapat diekstraksi dari sampel. Dan yang keempat itu menghilangkan enzim nuklease yang dimana enzim protease juga membantu menghilangkan enzim nuklease yang dapat memecah DNA, menjaga integrasi DNA. Nah, adapun peran mixer homogenisasi sampel. Nah, memecah struktur jaringan, mixer homogenisasi ini membantu menghancurkan jaringan atau secara mekanis sehingga sampel menjadi lebih lembut dan homogen. Yang kedua itu meningkatkan efektivitas lisis yang dimana dengan sampel yang homogen, larutan lisis dapat bekerja lebih optimal dalam memecah membran sel untuk melepaskan DNA. Yang ketiga, meningkatkan hasil DNA yang dimana homogenisasi yang baik meningkatkan jumlah DNA yang dapat diekstraksi dan membuat hasil lebih konsisten. Dan yang keempat itu mengurangi kontaminasi, yang dimana sampel yang tercampur sempurna membantu mengurangi bagian jaringan yang tidak terproses hingga mengurangi kemungkinan kontaminan dan meningkatkan kualitas DNA. Nah, adapun menghilangkan sel-sel yang tidak diperlukan, yang dimana memisahkan komponen target, yang dimana sel yang dapat mengandung DNA target dipisahkan untuk memastikan hanya bagian sampel yang relevan diproses. Nah, yang kedua, meningkatkan kemurnian sampel, yang dimana dalam menghilangkan sel-sel berlebih, nah kontaminasi dapat diminimalkan sehingga kualitas DNA menjadi lebih baik. Yang ketiga itu mempermudah proses ekstraksi, yang dimana sampel yang telah diseleksi lebih mudah diolah sehingga proses isolasi DNA ini berjalan lebih efisien dan cepat. Dan yang keempat itu meningkatkan akurasi analisis, yang dimana hanya sel yang diperlukan yang diekstraksi sehingga DNA ini yang diperoleh lebih representatif dan hasil analisis lebih akurat. Yang ketiga, pemisahan DNA dari kontaminan. Nah, penggunaan alkohol dalam proses isolasi DNA ini pengendapan DNA alkohol atau etanol digunakan untuk memisahkan DNA dari larutan sehingga DNA dapat terlihat dan dikumpulkan. Yang kedua, menghapus kontaminan yang dimana alkohol membantu menghilangkan garam, protein, dan senyawa lain yang tidak diperlukan sehingga DNA lebih murni. Yang ketiga, menstabilkan struktur DNA yang dimana dalam kondisi alkohol dingin DNA menjadi lebih stabil dan mudah dipisahkan dari komponen lain. Yang keempat, mempermudah pemurnian dan penyimpanan yang dimana sebelum pengendapan DNA dapat dicuci menggunakan alkohol 70% untuk menghilangkan sisa kontaminan sebelumnya. Adapun sentrifugasi untuk pemisahan. Nah, memisahkan komponen sampel yang dimana sentrifugasi digunakan untuk memisahkan DNA dari sel dan larutan berdasarkan perbedaan massa dan densitas. Yang kedua, mengumpulkan endapan DNA. Dengan putaran tinggi, DNA akan membentuk pelet di dasar tabung sehingga mudah dikumpulkan. Yang ketiga, menghilangkan kontaminan yang dimana supernatan yang mengandung protein, garam, dan
pengotor dapat dibuang sehingga hanya DNA yang tertinggal. Dan yang keempat itu mendukung tahap pemurnian yang dimana proses sentrifugasi dilakukan berulang sesuai tahapan ekstraksi untuk memastikan DNA yang diperoleh lebih murni dan siap digunakan. Nah, adapun pengeringan dan melarutkan DNA, yang dimana menghilangkan sisa etanol. Nah, pelet DNA dikeringkan untuk memastikan tidak ada sisa etanol yang dapat mengganggu analisis lanjutan. Yang kedua, mencegah kerusakan DNA. Pengeringan dilakukan secukupnya agar DNA ini tidak terlalu lama terekspos udara yang dapat menyebabkan degradasi. Nah, yang ketiga, melarutkan DNA dalam buffer, yang dimana setelah kering DNA dilarutkan dalam buffer TE atau air bebas nukleus untuk menjaga stabilitas dan integritasnya. Dan yang keempat, siap untuk analisis molekuler, yang dimana DNA yang sudah larut dapat langsung digunakan untuk PCR, elektroforesis, sequencing, atau aplikasi biologi molekuler lainnya. Nah, adapun pencucian DNA dengan etanol, yang dimana menghilangkan sisa kontaminan, etanol digunakan untuk membersihkan DNA dari garam, protein enzim, dan sisa buffer yang masih menempel setelah pengendapan. Yang kedua, mempertahankan struktur DNA, yang dimana etanol tidak melarutkan DNA sehingga DNA tetap dalam bentuk pelet selama proses pencucian. Yang ketiga, meningkatkan kemurnian DNA, yang dimana pencucian dengan etanol 70% memastikan DNA yang diperoleh lebih bersih dan layak untuk analisis molekuler. Dan yang keempat itu mendukung penyimpanan stabil. Setelah dicuci, DNA ini dikeringkan untuk menghilangkan sisa etanol sehingga DNA lebih stabil dan aman untuk disimpan. Dan adapun yang keempat, analisis kualitas DNA yang diisolasi. Nah, metode elektroforesis gel yang dimana memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran. Nah, elektroforesis gel ini digunakan untuk memisahkan DNA menggunakan aliran listrik di mana fragmen kecil bergerak lebih cepat dibanding fragmen besar. Nah, yang kedua itu visualisasi DNA. DNA ini ditambahkan pewarna khusus sehingga dapat terlihat di bawah sinar UV setelah proses pemisahan. Nah, yang ketiga ini menilai kualitas dan kuantitas DNA, yang dimana pada pola pita yang muncul ini menunjukkan apakah DNA ini murni, nah terdegradasi atau sesuai ukuran yang diharapkan dibutuhkan terintegrasi dengan baik. Dan yang keempat itu tahap verifikasi hasil ekstraksi, yang dimana elektroforesis ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa isolasi DNA ini berhasil sebelum digunakan dalam analisis lanjutan seperti PCR atau sequencing. Nah, adapun penggunaan spektrofotometer yang dimana mengukur konsentrasi DNA, yang dimana spektrofotometer ini digunakan untuk mengetahui jumlah DNA dalam sampel berdasarkan nilai absorbansi cahaya. Yang kedua, menilai kemurnian DNA, yang dimana perbandingan nilai absorbansi pada panjang gelombang tertentu, misalnya A260 atau A280. Ini menunjukkan apakah DNA ini murni atau masih terkontaminasi protein atau garam. Yang ketiga, metode cepat dan akurat, ini proses pengukuran berlangsung cara cepat dan memberikan hasil kuantitatif yang dapat digunakan untuk perhitungan lanjutan. Yang keempat itu menentukan kelayakan sampel untuk analisis, yang dimana hasil pengukuran membantu memastikan sampel DNA ini siap digunakan untuk aplikasi lanjut seperti PCR, sequencing, atau cloning. Nah, adapun menentukan kemurnian DNA, yang dimana evaluasi rasio absorbansi, yang dimana kemungkinan DNA ini dimulai menggunakan rasio A260 atau A280 atau A260 atau A230 melalui spektrofotometer. Yang kedua itu mengidentifikasi kontaminasi, yang dimana rasio yang tidak sesuai dapat menunjukkan adanya kontaminasi seperti protein, fenol, garam, atau RNA. Nah, yang ketiga itu menjamin kualitas analisis, yang dimana DNA dengan kemurnian baik rasio ideal kurang lebih 1,8 ini diperlukan agar proses molekuler seperti PCR, cloning, atau sequencing ini berjalan
secara optimal. Nah, yang keempat ini kan standar validasi isolasi DNA. Nah, ini penentuan kemurnian menjadi langkah akhir untuk memastikan hasil ekstraksi memenuhi standar sebelum digunakan lebih lanjut. Nah, ini ada penyimpanan dan penggunaan selanjutnya. Nah, penggunaan selanjutnya itu di mana menjaga stabilitas DNA, yang di mana DNA hasil isolasi disimpan pada suhu rendah minus 20 derajat Celcius atau minus 80 derajat Celcius untuk menjaga struktur dan mencegah degradasi. Nah, yang kedua itu menghindari kontaminasi dan kerusakan, yang dimana menyimpan dalam tabung bebas nuklease dalam kondisi steril, memastikan DNA tetap murni dan layak untuk analisis lanjutan. Nah, yang ketiga ini siap digunakan untuk berbagai analisis. Nah, DNA yang tersimpan dapat digunakan untuk PCR, sequencing, cloning, atau analisis molekuler lainnya sesuai kebutuhan. Dan yang keempat ini bagian dari evaluasi kualitas DNA. Nah, ini menyimpan yang benar, mendukung analisis kualitas DNA yang telah diisolasi, memastikan hasil akurat dan dapat dipercaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa isolasi DNA ini adalah rangkaian proses untuk memisahkan DNA murni dari sel atau jaringan melalui tahapan penghancuran sel atau lisis, pemisahan protein dan kontaminan, pengendapan dan DNA dengan alkohol, serta pemurnian dengan penyimpanan. Nah, proses ini tuh bertujuan untuk memperoleh DNA yang bersih, utuh, dan berkualitas tinggi sehingga dapat digunakan untuk sebagai analisis molekuler seperti PCR, elektroforesis, sequencing, atau penelitian genetik lainnya. Nah, keberhasilan isolasi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sampel, ketepatan prosedur, serta kualitas reagen karena ini kontaminasi atau kerusakan DNA dapat menurunkan akurasi hasil analisis. Baik, itulah hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.